Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya Abing SPD MM dari SMA Negeri 1 Haurgelis. Saya Edi Sudrajat SPD dari UPTD SD 2 Haurgelis. Saya Bede Aziz Reguna dari SMK Negeri 1 Gantar. Kami akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Abing. Waalaikumsalam Bapak. Selamat sore Pak Abing. Selamat sore. Apa kabar hari ini Pak Abing? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya kalau baik. Pak Abing, untuk hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Siap Pak. Bagaimana Pak Abing, kondisinya sudah siap atau belum? Siap Pak, insya Allah. Sudah siap ya. Untuk melaksanakan coaching dengan Bapak. Pak Abing, berhubung dengan tugas saya sebagai observer ya Pak Abing ya. Ya. Sebelum coaching ini dilaksanakan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Pak Abing lakukan ya. Kira-kira perasaan Pak Abing bagaimana? Untuk coaching yang kemarin ya Pak ya, yang pasti saya nervous sekali, deg-degan karena baru awal Pak dan belum terbiasa dengan teknik tirtanya. Karena itu saya harus menyesuaikan diri Pak. Baik, ya karena memang belum terbiasa ya Pak ya. Iya, Semoga untuk coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak Abing ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya Pak Abing, kita akan menanyakan beberapa hal dulu Pak Abing ya. Kemudian yang pertama tentunya pada coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan Pak Abing ya. Iya, betul. Ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak. Ya. Betul. Nah, kira-kira Bapak masih kurang yakin di bagian yang mana dari ketiga kompetensi itu Pak? Nah, kalau saya sendiri sih Pak yang belum yakin itu yaitu di bagian person Pak. Person atau kehadiran penuh ya betul. Pak ya. Karena menurut saya kan itu kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus otomatis kita kurang aktif dalam menanggapi coach Pak. Dan tentunya menurut saya ini sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kalau tidak fokus itu ya Pak. Nah baik, jadi Pak Abing masih merasa kurang yakin di bagian presence atau kehadiran penuh ya Pak Abing ya. Iya. Nah ini nanti mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut lagi ya Pak Abing ya. Siap. Nah, terakhir nih Pak Abing, apa yang Pak Abing inginkan dari coaching kali ini? Yang pasti Pak ya, saya berharap akan ada solusi terbaik Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Itu yang saya ingin. Siap Pak. Baik, Pak Abing, semoga coaching kali ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Abing ya. Amin. Dan selanjutnya saya persilahkan Pak Abing untuk melakukan coaching ini, dan saya sebagai observer saya akan mengamati proses coaching yang Pak Abing lakukan. Tentunya dengan alur tirtanya apakah sudah sesuai atau belum ya. Nah, apalagi di bagian presence yang tadi Pak Abing masih merasa kurang yakin ya. Nanti saya akan perhatikan lebih teliti lagi Pak Abing. Nah, nantinya tentunya harapannya apa yang Pak Abing belum yakin bisa lebih baik dan lebih sempurna lagi. Gitu Pak Abing. Siap. Baik Pak Abing, silakan selamat untuk melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Mohon doanya Siap. Dari Bapak, mudah-mudahan saya ketika melakukan coaching dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan lancar. Oke, siap Pak Abing, selamat untuk melaksanakan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya ingin ada yang membicarakan Pak. Saya ingin masuk sebentar, kalau ada waktu boleh kita ngobrol sebentar Pak ya. Baik Pak, kebetulan saya hari ini tidak ada mungkin waktu Terima kasih Pak. kira-kira apa nih yang ingin Bapak bicarakan pada kesempatan coaching kali ini?
Iya Pak, jadi saya ingin berhubungan dengan sedikit kaitannya dengan permasalahan yang saya hadapi ketika pembelajaran saya lakukan di kelas ya, terutama pembelajaran pada saat siang hari. Jadi saya mengamati banyak ditemukan bahwa ketika pembelajaran dilakukan di jam 7 dan jam 10 itu banyak siswa yang tidak fokus Pak. Jadi banyak yang sudah mengantuk dan sebagainya, sehingga saya merasa bukan sesuatu yang menurut ketika pembelajaran dilakukan. Oh, oke Bapak. Jadi ketika pembelajaran siang di kelas Bapak menemukan banyak murid yang sedang berjalan fokus ya Pak ya pada saat pembelajaran berlangsung. Betul begitu Pak? Ya betul Pak. Baik Bapak, kalau begitu kira-kira dari pembicaraan siang kita ini apa yang kiranya Bapak inginkan dapatkan di akhir sesi ini? Iya Pak, jadi saya pengen di akhir podcast kita ini Pak, saya ingin mendapati murid-murid yang saya ajar nantinya jadi fokus selama mengikuti kegiatan pembelajarannya Pak, baik pembelajaran yang dilakukan pada pagi hari maupun siang hari. Oh, itu ya Pak. Kalau menurut Bapak nih, indikator murid yang fokus dan aktif selama pembelajaran seperti apa sih Pak? Ya biasanya sih Pak, kalau saya melihat murid yang fokus itu pada saat proses pembelajaran dia menyimak dengan baik ya Pak ya. Jadi dia juga ketika kita beri pertanyaan menjawab dengan aktif, menanggapi apa yang disampaikan oleh guru maupun teman sekelasnya. Intinya memperhatikan ya Pak. Betul. Oke, Pak. Nah kira-kira apa yang kiranya membuat murid menjadi tidak fokus ketika kegiatan pelajaran berlangsung di siang hari? Iya, sebetulnya banyak fokus dan banyak faktor ya Pak ya yang menyebabkan murid-murid tidak fokus untuk belajar berlangsung. Mungkin biasanya itu terjadi ketika tadinya itu ada pelajaran olahraga Pak. Jadi mungkin dari secara fisik murid-murid itu sudah lelah, sehingga ketika pembelajaran dilakukan di siang hari itu fokusnya sudah mulai menurun. Kemudian saya juga pernah amati mungkin ya Pak, cara mengajar saya yang monoton sehingga anak-anak bosan ketika melakukan pembelajaran tetap dilakukan di siang hari, seperti itu Pak. Nah, kalau Bapak menemukan situasi seperti itu lagi, apa yang akan Bapak lakukan agar situasi ini tidak terjadi kembali Pak? Agar pembelajaran yang Bapak lakukan fokus perhatian murid dan juga murid dapat aktif dan mengikuti kegiatan belajar Bapak dengan baik. Ya mungkin ada yang perlu saya ubah gitu ya Pak, untuk model atau cara mengajar saya. Ini saya akan menerapkan model pembelajaran yang aktif, yang menarik, sehingga dari awal pembelajaran itu memperhatikan atau fokusnya sudah tertarik pada saya. Oke, kayaknya bagus banget itu Pak. Ini Bapak ingin membuat pembelajaran yang Bapak akan laksanakan menjadi lebih menarik dan interaktif. Iya, betul Pak. Karena memang saya pikir kalau pembelajaran itu sangat monoton itu pasti kebanyakan bukan tidak fokus dalam mereka bosan dan Gitu ya Pak. Baik Bapak, kira-kira pembelajaran yang menarik seperti apa sih yang akan Bapak lakukan agar murid-murid Bapak menjadi fokus dan aktif dalam kegiatan belajar? mungkin saya bisa memberikan SPQ-nya Pak awal pembelajaran, jadi agar di awal itu kita sudah tahu siswa dan murid terhadap apa yang akan kita lakukan, kemudian agar anak-anak tidak bosan. Terus bisa jadi saya juga akan menerapkan pembelajarannya tidak hanya menggunakan metode sama, dan juga bisa dikombinasikan dengan metode diskusi agar saya memberikan ruang para siswa agar aktif dalam proses belajar. Baik Bapak, yang saya tangkap Bapak akan menerapkan pembelajaran yang ada ya, bervariasi, kira-kira Bapak perlu dukungan atau bantuan tidak untuk dapat melakukan hal itu semua? Kalau ada, kira-kira menurut Bapak ada bayangan untuk siapa yang akan mengajar? Tentunya dukungan perlu ya Pak. Mungkin saya akan coba minta bantuan sejauh saya bagi yang lain. Saya ingin berdiskusi sharing atau mencari praktek lain yang sudah dilakukan dan bisa untuk menangani kelas yang mau para
sehingga saya dapat mengambil hal baik yang nantinya saya praktekkan nanti di pembelajaran SMA. Baik ya Pak, menurut saya bagus sekali itu ya Pak. Baik, kita ini sudah di akhir coaching ini Pak. Terasa ya, kali ini ya, kira-kira tips dulu apa yang diambil dapat dari pertemuan kita ini. Iya betul. Terasa ya Pak ya. Alhamdulillah dari pembicaraan kita tadi saya mendapat gambaran bagaimana masalah yang saya rasakan ya Pak. Bagaimana caranya mengorganisir kelas agar pada saat pembelajaran dilakukan pertemuan kelas jadi lebih aktif. Tadi bisa dengan saya bisa menerapkan dengan banking atau mengubah metode pengajaran saya awalnya dengan sama. Saya banyakkan metode diskusi dan sehingga anak-anak jadi lebih antusias, aktif dan dapat menyimak apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Baik Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan menerapkan ini semua? Ya mungkin awal-awal mungkin saya akan coba diskusi dulu dengan teman yang lain ya Pak. Nah, tapi setelah itu insya Allah nanti akan coba saya terapkan itu di pertemuan pertama di kelas atau di pertemuan kita saya coba praktekkan bagaimana saya mengawali dengan SPP. Saya akan menggunakan diskusi dan lain sebagainya. Baik Bapak, akhirnya itu bagus sekali ya Pak ya. Terima kasih. Kita minggu depan ketemu lagi ya Pak ya. Siap Pak. Saya ingin tahu nih progres dari rencana Bapak yang lagi Bapak banyak juga membuat pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran menjadi menarik dan interaktif. Mudah-mudahan Pak Bapak jadi fokus dan antusias lagi untuk Bapak dari KPM Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajarannya selama nanti bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Abid sudah berkenan bersama dengan saya. Nanti mudah-mudahan progres yang baik ini yang bisa saya sampaikan ke Pak Abid. Lagi terima kasih Pak. Sampai Baik Bapak, terima kasih. Selamat Pak Abing. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Abing dengan Coach Pak Ajis ya. Terkait proses coachingnya ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih, saya ingin tanya beberapa hal dulu nih ke Pak Abing ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama Pak Abing, apa yang sudah Bapak lakukan di saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang tadi Bapak lakukan? Baik Bapak, untuk yang saya lakukan di coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching Pak. Ya. Menurut saya ya, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Iya Pak. Iya. Ya, jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya tadi. Oh gitu ya Pak ya. Jadi di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu. Iya Pak ya. Kemudian terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara ya. Jadi tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak sudah berusaha menjadi aktivitas dari seorang coach. Oh gitu ya. Ya. Untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga tadi mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini tentunya agar memaksimalkan potensi ya Pak ya tadi ya. Iya Pak. Dari seorang coach dan juga Bapak sudah memberikan potensi inti sesuai dengan apa yang kita bicarakan di pra observasi tadi, di mana Bapak ini mengharapkan ada dua ya, pendengar aktif dan juga model pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari catatan-catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana dari proses tadi Pak Abing. Baik. Ya.
saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta, Pak. Oh, Iya. makasih Pak, makasih. Dimana Bapak tadi memulainya dengan tujuan, Iya. kemudian ada identitas, Identitas. kemudian ada rencana aksi, Aksi. dan yang terakhir kan tadi terkait Tanggung tanggung jawab. Nah, dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching yang sudah sangat baik dan luar biasa, Pak Bing. Hebat Aduh. ini Pak Bing ya. Aduh Pak, terima kasih Pak. Iya. Aduh, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Bing. Iya, ya. iya Pak ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak Bing, Iya Pak. kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak Bing yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi, Pak? Oh iya Pak. Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi yang kehadiran penuh Pak. Yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek, begitu ya Pak. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop gitu Pak ya, Iya. agar lebih rileks gitu Ya Pak ya. betul. Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, ada penuh atau presence ya, kehadiran penuh ya, Iya, Pak. menjadi harapan Bapak agar bisa lebih dikembangkan. Betul Pak. Ya, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak Iya, ya. siap Pak, siap. Nah, tentunya tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan dan coachingnya Siap, supaya Pak, lebih baik terhadap mitra atau terhadap coaching yang Bapak tangani. Nah, saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar senantiasa ke depan ketika memberikan proses coach bisa juga sesuai dengan harapan yang diharapkan paradigma coaching ini, ya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus tetap berpegang teguh pada alur tirta gitu, ya, dan alur tirtanya juga ya jangan lupa tetap dilaksanakan, harus terus dilaksanakan gitu Pak ya. Nah baik Pak Abing, terima kasih Bapak sudah sangat luar biasa melaksanakan proses coaching ini. Semoga bisa berkembang dan lebih baik di kemudian hari. Artinya mudah-mudahan Pak Bing. Iya Pak, terima kasih. Insya Allah Bapak, saya akan memperhatikan saran-saran Bapak ya Pak ya. Siap. Ya, dan saya akan melakukan dengan alur tirta di kemudian hari. Terima Siap. kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Bing. Terima kasih. Terima Saya kasih, akhiri Pak. Pak Bing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat sore Bapak Ajis, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, selamat sore juga. Alhamdulillah Pak ya. Baik Bapak, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak ya. Bagaimana Bapak sudah siap? Alhamdulillah hari ini saya siap Pak. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer ya Pak ya. Betul Pak. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Bapak laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak waktu praktek kemarin? Iya Pak, untuk kemarin kebetulan ini praktek coaching yang pertama ya Pak. Jadi saya sedikit nervous, gugup, jadi saya juga belum terbiasa dengan alur tirta yang ada pada proses coaching Pak. Begitu ya Pak ya. Baik Bapak, karena memang belum terbiasa ya Pak ya biasanya. Semoga untuk kegiatan hari ini lancar ya Pak ya. Amin Pak, ya mudah-mudahan aman. Baik Bapak, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh ya Pak ya. Betul Pak. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, kira-kira nih Bapak yang masih kurang yakin nih di bagian mana nih Pak? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, mungkin yang perlu ditingkatkan atau yang kurang yakin itu di kehadiran penuh dan pertanyaan yang berbobot sih Pak. Gitu ya Pak. Iya, karena saya merasa saya kurang menanggapi ketika proses coaching berlangsung Pak. Dan juga saya kurang bisa untuk membuat pertanyaan berbobot pada proses coaching sebelumnya. Oh gitu Pak ya. Baik Bapak, jadi Bapak merasa bahwa di bagian person Pak ya yang perlu dikembangkan lagi ya Pak. Iya Pak, dengan pertanyaan berbobot juga. Iya gitu ya Pak. Terakhir ini Pak ya, apa yang Bapak inginkan dari kali ini, kegiatan kali ini?
Yang pasti saya berharap akan ada solusi yang terbaik ya Pak atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching nantinya pada saat Iya. proses coaching berlangsung. Baik Bapak, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan Amin, selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, dan tentunya untuk bagian person apakah nantinya akan bisa saja atau nantinya justru akan meningkat dengan baik ya Pak ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Semoga nanti proses coaching yang saya lakukan berjalan lancar dan tentunya tadi bagian proses dan pertanyaan berbobot bisa saya lakukan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak. Ya. Doakan proses coaching saya berjalan dengan lancar. Selamat Pak untuk coaching ya Pak. Siap Pak. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Pak Edi? Waalaikumsalam Pak Jis. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik-baik saja Pak Abi. Alhamdulillah saya senang ikut mendengar kabar Bapak. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat nih Pak. Seperti biasanya, kenapa ya? Kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah? Ya itu Pak. Sebenarnya saya lagi ada masalah sedikit Pak tentang proses pembelajaran kelas saya Pak Jis. Oh begitu ya. Apa hari ini Pak Edi ada waktu untuk kita sekedar untuk berbincang-bincang gitu ya, lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Bapak rasakan? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ajis sebelumnya. Memang dari kemarin saya butuh teman ngobrol Pak Ajis. Jadi begini Pak Ajis, beberapa hari ini saya sedang merasa tidak nyaman Pak Ajis. Pikiran saya bisa dikatakan lagi tidak tenang Pak Ajis. Oh jadi begitu ya Pak. Apa yang bisa saya bantu nih Pak untuk mengatasi permasalahan itu? Dan kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Ya tentunya saya berharap bisa mendapatkan ketenangan Pak Ajis setelah saya bisa bercerita, berbincang dengan Pak Ajis. Oke baik Pak. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Bapak dapatkan? Ada Pak. Tentunya saya bisa menemukan solusi Pak dari permasalahan yang saya alami Pak. Oh iya betul. Semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahannya ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa nih Pak? Silakan boleh diceritakan. Sebenarnya sih permasalahannya ada di proses pembelajaran di kelas saya Pak. Nah memang sebenarnya kalau menurut saya masalah ini bukan masalah yang terlalu serius Pak Ajis. Lantas ada masalah apa nih dengan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Jadi gini Pak Ajis, kemarin itu ketika saya disupervisi oleh kepala sekolah Pak Ajis, kebetulan ketika proses supervisi itu saya kedatangan tamu yaitu Bapak pengawas. Nah Bapak pengawas ini kebenaran dia berkomentar tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi sepertinya beliau agak keberatan dengan pembelajaran yang saya lakukan karena waktu saya ngajar ini saya terlihat tidak menggunakan buku teks Pak Ajis. Oh begitu. Bagaimana tanggapan Pak Edi terhadap respon dari pengawas tersebut Pak? Saya sejujurnya langsung menanggapi kepada beliau Pak Ajis bahwa ketika saya mengajar ini saya menggunakan media dari berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan atau ya sumber belajar yang lainnya lah. Bagi saya yang penting proses pembelajarannya masih mengacu pada kurikulum yang berlaku. Jadi ketika saya sampaikan argumen itu, beliau agaknya seperti kurang berkenan, kurang enak gitu Pak. Oh sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Edi mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam ya Pak, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh ya betul juga sih Pak Ajis ya. Tapi kenapa ya saya nggak kepikiran di sana Pak Ajis ya? Dan selama ini ya menurut saya masih ada sih beberapa siswa yang mungkin hasilnya kurang maksimal dalam pembelajaran Pak Ajis. Nah itu Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya saya pikir ada benarnya juga Pak Ajis seperti itu ya.
Ya, jadi ngomong-ngomong setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana perasaan Bapak sekarang, Pak? Iya Pak Ajis, aduh terima kasih Pak Ajis. Terus terang saya sudah mulai sedikit merasa nyaman Pak Ajis. Tapi masih ada yang sedikit mengganjal di hati saya Pak Ajis. Baik, lalu kira-kira apa nih yang membuat Bapak masih merasa sedikit resah selama ini, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan kurang nyaman Pak Ajis yaitu karena ternyata Pak Pengawas ini menyampaikan kejadian itu ke kepala sekolah saya Pak Ajis. Jadi saya takut masalah ini bisa jadi besar di kemudian hari Pak Ajis. Oh iya betul ya. Jadi saya boleh menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperhatikan Bapak, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin ya Pak ya, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak Ajis ya. Kira-kira nanti saya dipanggil tidak ya? Pak ditegur juga sama kepala sekolah Pak Ajis ya? Jadi kalau menurut saya Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti misalnya Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalahnya, yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Ya mudah-mudahan seperti itu Pak Ajis ya, mudah-mudahan, amin ya Allah. Ya, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas nih bersama Pak Edi, lalu rencana Bapak selanjutnya seperti apa? Saya sih berencana untuk saat ini saya mau menemui kepala sekolah supaya saya bisa membicarakan apa yang sebenarnya terjadi dan saya berharap mungkin beliau punya solusi lah atau saran yang terbaik dari beliau. Oh iya, sebuah rencana yang sangat bagus Pak, saya apresiasi itu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin setelah saya menemui kepala sekolah saya juga kayaknya ada rencana buat menemui Pak Pengawas Pak. Dan yang pasti saya kayaknya perlu untuk meminta maaf kepada beliau Pak. Kemudian ya terkait proses belajar saya kedepannya mungkin saya akan lebih memaksimalkan lagi dalam penggunaan buku teks. Gitu, Pak. Terus kemudian bagaimana nih dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya seperti yang tadi saya sampaikan Pak, setelah ini saya pasti akan memaksimalkan menggunakan buku teks dan mengenai sumber belajar yang kemarin saya gunakan, yang biasa saya terapkan, saya akan coba untuk mengkolaborasikan, akan saya tetap gunakan Pak. Karena dengan pembelajaran yang kemarin saya lakukan, kebetulan siswa itu sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, dan bahkan bisa mengakomodir apa yang jadi kebutuhan siswa gitu Pak. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil itu sangat-sangat luar biasa dan bagus. Saya setuju dengan ide yang tadi Bapak sampaikan. Wah, alhamdulillah Pak Ajis, syukurlah. Jadi sekarang saya mulai merasa lega Pak. Karena jujur, saya takut salah-salah dalam melangkah Pak, dalam menyelesaikan masa ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan Pak. Betul. Biasanya kan saya takut malah masa lintam Pak, parah bahkan melebar Pak Ajis. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan bersyukur Pak. Pada akhirnya Bapak juga sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak ceritakan tadi, komitmen apa nih kira-kira yang Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Yang jelas saya akan coba sesegera mungkin untuk mengeksekusi, dan tentunya di pembelajaran selanjutnya saya akan langsung gunakan buku teks dalam proses pembelajaran saya. Dan saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada. Kemudian saya akan menggunakan saran-saran dari Pak Pengawas, dan ya secepatnya saya akan menemui kepala sekolah lah besok atau lusa. Kemudian saya juga akan langsung ke rumah pengawas lah bila perlu Pak. Iya Pak, terima kasih Bapak Edi. Lalu selanjutnya dukungan apa nih kira-kira yang Bapak Edi butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak? Terkait masalah dukungan, untuk sementara saya belum kepikiran Pak Aziz. Tapi ya saya bakal berusaha lah. Setidaknya saya akan coba ngobrol dengan sesama guru kelas di sekolah saya. Betul. Barangkali dari rekan-rekan ini nih ada yang bisa memberikan solusi gitu Pak. Jadi ya intinya kita bisa saling mengingatkan gitu Pak.
Iya, wah ide bagus sekali tuh Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan dengan baik ya Pak, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tenang dan gembira ya Pak ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Aziz, baik saran-saran ataupun masukannya, sehingga saya bisa merasa lebih enak, lebih lega, lebih tenang, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan kepada murid-murid kita Pak Aziz. Amin, amin, ya robbal alamin ya Pak, sama-sama. Ngomong-ngomong Pak Aziz, terima kasih Pak Aziz. Mohon maaf nih Pak Aziz, Iya. kebetulan kayaknya sebentar lagi saya sudah mulai rukol Pak Aziz, Iya. karena saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak Pak Aziz. Oke. Jadi saya mohon pamit, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Aziz atas waktunya, sudah bersedia mendengarkan saya bercerita atas Iya. permasalahan saya Pak. Iya Pak, silakan. Semoga kegiatan Bapak selanjutnya bisa dilancarkan ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Aziz. Saya pamit dulu Pak Aziz. Saya tinggal dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aziz, Ya Pak Abing. tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan Koci ya Pak ya, Betul Pak. terkait proses coaching. Yang ini sudah ada beberapa catatan. Ya. Namun sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Ya, dengan senang hati boleh Pak. Untuk yang pertanyaan pertama nih Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan, dan di saat melakukan coaching juga apa yang sudah menjadi indikator tercapaian dan proses percobaan tadi? Iya Pak, baik. Untuk yang saya lakukan di coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak, berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang inti yang sudah saya terapkan tadi ialah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya Pak, yang sudah Bapak sampaikan itu memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip ya Pak, sebagai kemitraan itu terbukti. Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata ya Pak ya. Betul Pak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif Pak ya, Ya, di mana Bapak berusaha menjadi aktivitas dari seorang coach betul. untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi Pak ya terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Pak ya, Iya, betul Pak. agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan yang di pra-observasi tadi. Apa mengharapkan ada dua ya, pendengar aktif dan juga model pertanyaan yang berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu Pak, juga sudah terlaksana dari proses tadi. Saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulainya dengan tujuan. Ya, ada identitas ya Pak ya, Betul. ada kemudian rencana aksi, Ya, betul. dan yang terakhir ada tanggung jawab ya Pak ya. Iya, betul Pak. Dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Bapak sangat luar biasa nih Pak, Iya. menurut saya. Terima kasih Pak. Aduh, atas masukan-masukannya Pak. Nah ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Aziz ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, Bapak kira-kira ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya lebih kembangkan lagi itu Pak adalah tentang yang bagian kehadiran penuh ya Pak, yang mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu Pak. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop mungkin ya Pak ya, agar lebih rileks untuk mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut. Yang Bapak ingin gali itu tadi ya, present itu ya Pak ya, tentang Iya. kehadiran ya Pak ya. Betul. Harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa Pak ya, semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain, Betul Pak. agar semakin tajam Pak ya ketika memberikan sebuah pelayanan dan coaching terhadap mitra atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi
bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini ya Pak ya. Iya, siap. Terutama dalam penyampaian atau pelayanan khusus tetap berpegang teguh pada alur tirta dan di alur tirtanya tetap dilaksanakan terus ya Pak ya. Ya, siap Pak. Nanti saya akan coba terapkan alur kita pada proses coaching yang akan saya lakukan, Pak. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang luar biasa. Semoga kedepannya Bapak akan lebih baik dan lebih baik terus. Amin. Terima kasih Bapak atas saran dan tadi yang sudah Bapak sampaikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih Ya. Pak Aziz. Iya, mudah-mudahan ke depan Amin, lebih amin baik. Pak. Amin. Mudah-mudahan coaching selanjutnya akan Lebih berjalan baik. lebih baik Ya. lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Pak. Apa kabarnya Pak di hari ini? Selamat sore Pak Aziz. Alhamdulillah kabar baik Pak Aziz. Alhamdulillah saya senang mendengar kabar Bapak dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Nah baik Pak, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Apa Bapak sudah siap dengan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan? Alhamdulillah kebetulan saya sudah sangat siap sekali. Hari ini saya akan coba melakukan coaching kebetulan dengan Bapak Abing. Oke, baik. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer atau supervisor ya Pak, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai praktek coaching yang akan Bapak laksanakan kemarin, dan kira-kira bagaimana perasaan Bapak terhadap coaching yang sudah sebelumnya Bapak lakukan? Untuk coaching yang sudah kemarin saya lakukan, jujur saja Pak Aziz, Ya, saya merasa deg-degan, saya nervous karena memang itu baru awal. Saya belum terbiasa dengan teknik atau alur tirta. Ya. Oh, Bahkan itu alur tirta itu harus sesuai. betul. Baik, berarti memang karena Pak Edi belum Ya. terbiasa begitu ya Siap, Pak ya. betul. Mudah-mudahan nanti kita bisa lancar ya nanti. Siap, kita. amin. Mudah-mudahan Pak Aziz. Baik, Bapak, selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi ya Pak Ya. yang harus Bapak penuhi, yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa nih yang menurut Bapak masih kurang dari ketiganya? Dari ketiga kompetensi itu kebetulan yang masih saya kurang yakin itu dengan presence Oke, atau kehadiran penuh ya. Karena di presence ini kita harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. iya betul. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita kurang aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh coach. Dan Oke. tentunya sulit juga kita untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot lah gitu Pak. Oke, baik. Jadi Bapak merasa Bapak di bagian present ini masih perlu dikembangkan Ya, lagi apa ya? betul Pak, betul. Oke. betul. Terakhir nih Pak, Ya. apa yang Bapak inginkan dari proses coaching kali ini Pak? Saya sih berharap saya dapat menemukan ada solusi terbaik lah dari permasalahan yang nanti dihadapi oleh coach ini Pak. Oke, baik. Semoga coaching yang akan Bapak jalankan nanti dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya. Dan selanjutnya saya persilakan Bapak untuk melakukan coaching. Nanti saya sebagai observer atau supervisor, saya akan mengamati proses coaching Bapak lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja atau malah ada peningkatan dengan baik nih Pak. Siap, baik. Terima kasih Pak Ya, Aziz. baik. Doakan mudah-mudahan proses coachingnya bisa berjalan dengan baik. dan Amin, lancar. amin. Nah, oke, sekali lagi selamat Pak. Siap. Semoga Siap, coachingnya Pak juga Aziz. berjalan lancar. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Abing. Ada yang bisa saya bantu Pak Abing? Iya Pak, nih saya ingin coaching dengan Bapak sebentar. Oh, baik. Boleh, mangga silakan Pak Abing, silakan. Terima kasih Pak. Siap. Kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan nih Pak Abing pada kesempatan coaching kali ini? Iya Pak, saya ingin bicara terkait pembelajaran saya Pak di kelas. Iya. Jadi saya menemukan ketika pembelajaran di kelas itu ada terutama di jam-jam ke-7 atau ke-10 Pak, yang habis duhur terutama itu Pembelajaran siang ya. pembelajaran siang, banyak murid yang tidak fokus mengikuti KBM Pak. Oh, gitu. Iya. Jadi ketika pembelajaran siang di kelas Bapak ya, Bapak menemukan banyak murid yang sudah
kehilangan fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, Betul begitu Pak? Iya, Betul ya? Betul. Baik, kalau begitu kira-kira dari pembicaraan singkat ini apa yang kiranya Bapak ingin dapatkan di akhir sesi coaching nanti? Ya, saya ingin murid-murid dapat fokus Pak dan aktif selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, walaupun KBM dilaksanakan di siang hari Pak. Ya, oh, begitu ya? Iya Pak. Kalau menurut Bapak ini indikator murid yang fokus dan aktif selama pembelajaran itu kira-kira seperti apa Pak Abi? Banyak faktor Pak ya. Iya. Biasanya karena memang ketika KBM siang itu kondisi siswa itu biasanya fisiknya sudah menurun Pak ya. Sudah menurun ya. Terus juga mungkin kelelahan karena paginya ada mata pelajaran olahraga. Ya, itu sangat kuras itu ya Pak. Iya Pak, iya. Bisa juga mungkin karena pembelajaran yang saya lakukan itu monoton Pak. Mungkin murid merasa bosan, akhirnya ngantuk dan juga jadi tidak fokus gitu Pak. Oke. Nah, kalau begitu Bapak menemukan situasi seperti itu lagi ya, apa yang akan Bapak lakukan agar situasi itu tidak terjadi kembali dan agar pembelajaran yang Bapak laksanakan mendapatkan fokus perhatian dari murid dan murid dapat aktif ketika pembelajaran berlangsung Pak? Ya mungkin saya harus bisa membuat pembelajaran yang menarik dan interaktif mungkin Pak ya. Iya. Agar kegiatan pembelajaran menjadi dua arah dan menjadi perhatian murid ketika kegiatan belajar mengajar itu berlangsung Pak. Ya. Oke, berarti Bapak ingin membuat pembelajaran yang Bapak akan laksanakan menjadi lebih menarik dan interaktif. Betul begitu ya Pak ya? Betul Pak, betul. Karena bisa jadi karena proses pembelajaran saya lakukan itu monoton yang membuat murid jadi tidak fokus dan banyak mengantuk gitu Pak biasanya. iya Pak. Baik, kira-kira pembelajaran menarik seperti apa yang akan Bapak lakukan agar murid-murid Bapak ini jadi fokus dan aktif ketika KBM berlangsung ini Pak? Saya akan mungkin Pak ya, saya akan mencoba menyelipkan ice breaking mungkin Pak ya, dalam pembelajaran agar dapat menarik fokus siswa ya Pak ya. Kemudian saya juga akan menggunakan variasi pembelajaran Pak, misalnya dengan diskusi ya, terus pokoknya banyak hal yang saya akan lakukan gitu Pak supaya siswa itu bisa fokus lagi. Fokus ya. Iya. Tentunya jadi aktif ya ketika KBM berlangsung ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira Bapak perlu dukungan atau bantuan tidak untuk dapat melakukan semua itu? Kalau ada, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak nih? Mungkin Pak ya, rekan guru sejawat. Rekan guru sejawat ya. Yang mengajar di jam siang. Saya ingin melakukan diskusi dengan beliau agar dapat menemukan perencanaan yang tepat, agar dapat membuat pembelajaran yang menarik dan juga interaktif ya. Nah, baik Pak Bing, kita sudah di akhir coaching nih. Iya Pak ya. Terasa ya. Iya. Kira-kira di titik ini apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Saya jadi dapat gambaran banyak nih Pak. Bagaimana caranya agar membuat kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan khususnya di jam siang dapat menarik perhatian murid dan keaktifan murid dengan cara membuat pembelajaran yang tidak monoton Pak ya, dengan menerapkan model pembelajaran yang menarik dan interaktif tersebut Pak. Nah, kira-kira untuk menerapkannya kapan ya Pak? Baik Pak, terima kasih. Kemungkinan saya akan terapkan minggu depan Pak. Minggu depan ya, awal pembelajaran. Saya ingin tahu progres tentang bagaimana membuat pembelajaran yang menarik dan interaktif. Saya akan coba mempraktekannya Pak pada pertemuan pembelajaran berikutnya Pak. Baik, terima kasih Pak Abi. Kita minggu depan kita coba ketemu lagi ya Pak Abi ya. Kita diskusi lagi, kita ngobrol lagi. Saya ingin tahu progres dari rencana yang sudah Bapak rencanakan,
apakah sudah bisa membuat pembelajaran di kelas Bapak ini jadi menarik, apalagi sampai dengan pembelajaran interaktif, dan mudah-mudahan Amin. murid Bapak ke depan bisa jadi fokus dan antusias ya dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Pak ya, mudah-mudahan Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Bing. Ya. Sampai ketemu nanti di coaching selanjutnya. Mudah-mudahan sudah ada hasil yang lebih baik, sudah ada perubahan di kelas yang Bapak ajari. Baik Pak, saya punya banyak Siap. gambaran nih Pak. Makasih Pak ya Siap, Pak Bing. atas Sama-sama. masukannya Pak. Ya, Makasih. sama-sama, Pak Bing. Baik Pak Edi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan yang Bapak lakukan ya dengan Ya. coach Bapak terkait proses coaching yang Bapak lakukan tadi. Ada beberapa catatan nih di saya ya, tapi sebelum saya sampaikan, ada yang ingin saya tanyakan dulu nih Pak, kira-kira. Ya, boleh Pak Haji, semoga silakan. Iya, jadi dari apa yang sudah Bapak lakukan coaching tadi, apa nih kira-kira indikator yang sudah tercapai tadi Pak? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi Pak Haji, tadi saya sudah coba menerapkan prinsip coaching ya, Oh, iya. yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Kemudian juga untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ya jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi memang sudah sesuai sih sebetulnya dengan catatan yang saya buat tadi. Di catatan saya tadi Bapak sudah memang memberikan sebuah prinsip sebagai mitra ya. Itu terbukti ketika Bapak ngobrol dengan coach tadi Bapak ya. Itu sudah ada kesetaraan gitu ya, tidak ada strata. Kemudian juga Bapak sudah melakukan yang namanya prinsip kreatif, di mana Bapak berusaha untuk menjadi seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan di praobservasi tadi ya Pak, yaitu mengharapkan dua pendengar yang aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari catatan-catatan yang saya sudah buat juga sudah terlaksana dari proses tadi Pak. Saya juga sudah mencatat bahwa Pak Edi sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta, di mana diawali dengan tujuan ya Pak ya. Lalu Bapak juga melakukan identifikasi Pak. gitu ya, lalu juga melakukan sebuah rencana aksi dan diakhiri dengan tanggung jawab ya, gitu ya Pak ya. Dari catatan saya tadi, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa Pak. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak. Iya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Ya, jadi siap. berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal Pak Aziz, yaitu presence atau kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek yang begitu kurang bisa disampaikan. Kemudian seharusnya saya juga menggunakan teknik stop, Betul. ya, agar lebih rileks Betul. si coach ini dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahannya. Oke. Baik Pak, dari apa yang tadi Bapak sampaikan, dari kehadirannya ini ya, Bapak harapkan tadi bisa lebih dikembangkan lagi ya Pak. Dan saya berdoa semoga teknik yang Bapak tadi sudah lakukan akan menjadi lebih maksimal lagi gitu ya. Dan juga potensi-potensi lain juga bisa lebih ditingkatkan. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya Bapak juga bisa memberikan pelayanan coaching terhadap mitra Bapak yang lain gitu ya. Mudah-mudahan. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak. Siap. Agar nantinya kedepannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan selama ini, terutama penyampaian dan pelayanan khusus tetap berpegang teguh dengan Alur Tirta ya Pak ya. Alur Tirta. Dan mohon untuk Alur Tirtanya pun dapat dilaksanakan terus ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya Pak Aziz, terima kasih banyak Pak Aziz. Mudah-mudahan saya bisa berkelanjutan konsisten untuk menerapkan Alur Tirtanya Pak Aziz. Iya Pak, Terima sekali kasih, Pak lagi mudah-mudahan untuk proses coaching berikutnya sukses ya Pak ya. Amin, amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampai kasih, nanti Pak ketemu Aziz. di proses Siap. selanjutnya.